alfazu wa kazalika, dan seperti itu alfazu kata-katanya. Wa in qala laka muradi min haisul madlulu fakullahu innama dalla ala zatihi au sifatin min sifatihi au hikayatin lahu ta'ala huwa qadimun. Wa in qala, kalau ia berkata, laka kepadamu. Kemarin kan ada orang nanya tuh, Quran itu qadim apa baru? Kalau tanya ini Quran ini qadim apa baru? Tanya dulu sama dia. Nanyanya yang ada sama zat Allah, apa yang sekarang tuh yang ada tulisannya, ada kertasnya. Kalau dia bilang oh yang sekarang tuh yang ada Quran, ada tulisannya, ada kertasnya, ada tintanya yang dicetak tuh, itu yang saya tanyain baru apa qadim. Oh kalau itu mah baru. Wa in qala laka, kalau ia berkata kepada kamu, muradi maksud saya Quran qadim apa baru? Maksud saya min haisul madlulu, min haisu sekira-kira, madlulu yang ditunjuki. Kalau dia tanya begitu, Quran itu baru apa qadim? Kalau dibilang maksud saya mah yang madlul, kalam yang madlul, yang ada sama Allah. Fakul, maka ucapkan oleh kamu lahu kepadanya, kepada yang nanya, inna madalla ala zatihi au sifatin min sifatihi au hikayatin lahu ta'ala huwa qadimun. Inna madalla, inna sesungguhnya, madalla barang yang menunjuki, ala zatihi atas zat Allah. Kalau yang dimaksud yang di zat Allah mah au sifatin atau sifat, an sifatihi dari sifat-sifat Allah, au hikayatin atau hikayat, cerita, lahu ta'ala bagi Allah ta'ala, huwa qadimun yaitu qadim. Huwa adapun dia, qadimun yaitu qadim. Jadi dua teori. Kalau ada orang nanya Quran qadim apa baru? Tanya dulu yang nanya. Yang ditanya yang mana nih? Yang ini nih yang ada kertasnya, ada tulisannya dicetak nih. Iya yang saya maksud itu baru. Kalau yang ada di zat Allah itu mah qadim. Yang ada mazhab Allah mah qadim. Karena zatnya qadim, sifatnya ngikut qadim. Wa madalla alal hawadisi, sesuatu yang menunjuki, alal hawadisi di atas makhluk. Apa yang ada sama makhluk, au sifatiha atau sifat makhluk, mislu zawatil makhlukati, mislu seperti, zawati zat, makhlukati makhluk-makhluk. Kita nih manusia namanya makhluk. Au sifatiha atau sifatnya makhluk, ketawa, senyum, nangis,
sifat makhluk. Kajahlina, seperti bodohnya kita, itu kan sifat kita, sifat makhluk, bodoh. Wa ilman, dan taunya. Kalau jahlina taunya kita, wa ilmina, dan taunya kita, huwa hadisun, adapun dia hadisun, yaitu baru. Kalau kitanya zat kita baru, sifat kita baru. Karena zat kita baru, sifat kita baru. Kalau Allahnya zatnya qadim, sifatnya qadim, perkataannya qadim. Fa inna ma'nahu innama yanfahimu biha. Fa inna ma'nahu, maka sesungguhnya pengertiannya. Innama, sesungguhnya, yanfahimu, memberi paham, biha, dengan dia. Yanfahimu biha, memberi paham dengan dia. Fa in abara anhu bil arabiyati fahuwa Qur'anun. Wa in abara anhu bil Ibraniyah, bil Ibraniyah, wa huwa lugatul Yahudi, fa huwa Tauratun. Wa in abara anhu bisuryaniyati, fa huwa Injilun wa Zaburun. Fa in abara, fa in abara, maka jikalau memberi ibarat, anhu, dari kalam Allah. Fa in abara anhu, jikalau memberi ibarat, anhu, dari kalam Allah, bil arabiyati, dengan bahasa Arab, fahuwa Qur'anun, maka yaitu Qur'an. Kalau firman Allah itu berbahasa Arab, yaitulah Quran. Wa in abara, dan jikalau memberi ibarat, anhu, dari kalam Allah, bil Ibraniyah, dengan bahasa Ibrani, bil Ibraniyah, dengan bahasa Ibrani, fahuwa, wa huwa lugatul Yahudi, adapun dia bahasa Ibrani, lugatul Yahudi, yaitu bahasa Yahudi Israel. Fahuwa Tauratun, maka adapun dia kalam Allah, Tauratun, yaitu Taurat. Taurat itu bahasanya Ibrani. Wa in abara anhu bisuryaniyati, wa in abara, dan jikalau beribarat, memberi ibarat, anhu, daripada kalam Allah, bisuryaniyati, dengan bahasa Suryani, bahasanya Suryaniyah, bahwa Injilun, maka adapun dia yaitu Injil, wa Zaburun, dan Zabur. Zabur sama Injil sama bahasanya, Suryaniyah. Jadi ada tiga tuh, firman Allah ada tiga jenisnya tuh. Kalau yang bentuknya bahasa Arab namanya Quran, kalau yang bentuknya namanya bahasanya Ibrani namanya Taurat, kalau yang bahasanya Suryani namanya Injil dan Zabur. Kalau Injil nama Nabi Isa, kalau Zabur nama Nabi Daud. Wa itilaful ibarati,
la tastalzimu ihtilafal kalami kama annallaha yusamma bi ibaratin muhtalifatin ma'a anna zatahu ta'ala wahidatun. Wa ihtilaful ibarati, adapun berbeda-beda ibarat. Ada ibarat bahasa Arab, ibaratnya bahasa Ibrani, ada Suryani, beda-beda. La talzimu, tidak melazimkan, ihtilaful kalami, berbeda-bedanya kalam. Enggak, sama aja. Enggak beda. Kalam Allah enggak beda jadinya. Kama annallaha yusamma bi ibaratin muhtalifatin. Kama seperti annallaha, bahwasanya Allah, yusamma disebut, bi ibaratin dengan ungkapan, dengan ibarat, muhtalifatin dengan beda-beda bahasa. Bahasa Indonesia Tuhan, ya. Kalau bahasa Arab Allah, kalau bahasa Jawa Gusti. Itu kan beda-beda. Itu bukan berarti Tuhan beda-beda. Ma'anna zatahu ta'ala, serta anna zatahu, bahwasanya zat Allah Ta'ala, wahidatun, yaitu tunggal, satu. Cuman panggilannya aja, ada yang manggil Tuhan, ada yang nyebut Allah. Ucapan Allah juga ada yang bahasa Ibrani, ada yang Suryani, ada yang Arab. Bukan berarti kalam Allah beda-beda, enggak, satu kalam Allah mah. Bakin, yaitu Allah yang kekal, namanya kekal zati, enggak ada yang kekalin dia kekal sendiri. Kalau surga, penghuni surga, nikmat surga kekal, neraka kekal, penghuni neraka kekal, azab neraka kekal, dikekalin sama Tuhan. Namanya kekal idopi kalau begitu. Ada yang bikin kekal. Kalau zat Tuhan mah kekal zati, emang kekal sendiri aja udah. Bizatihi, dengan zat Allah al-uliya, yang agung. Apa tuh artinya bakin? Daimul wujudi. Daimu senantiasa, wujudi ada. Namanya kekal. Kalau kekal itu daimul wujud, senantiasa ada, selalu ada, selamanya ada. Layak balul fana'a, tidak menerima hancur. Layak balu, tidak nerima. Al fana'a, fana itu hancur. Enggak kayak kita hancur bakalan habis kalau kita mah. Khalaqun, yang maha mencipta. Kalau yang namanya Tuhan tuh menciptakan. Kalau nggak menciptakan sesuatu, bukan Tuhan namanya. Masa Tuhan nggak bisa bikin apa-apa gitu ya? Bukan Tuhan namanya. Pasti mikir, iya ya, gitu, iya ya. Kalau udah iya juga begitu, udah enak, udah ya, udah masuk iman kalau udah ngomong begitu, iya ya. Yang namanya Tuhan kudu mencipta. Khalaqun, dia maha mencipta. Kalau nggak mau menciptakan apa, bukan Tuhan. Ada orang yang non muslim ngundang tahlil sama kita, Pak nanti tolong tahlilin ya malam Jumat di rumah saya. Imannya udah 90% udah hancur. Ya, tinggal 10% bagaimana kita tuh? Bisa enggak tuh kita meyakini dia biar dia yakin, biar dia masuk ke dalam Islam? Jangan ditolak. Baca aja, doain. Dia kalau ngerti ini, ya baca aja doa buat kita. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Dia amin aja.
Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Rabbana zalamna anfusana. Atau alhamdulil ghafuri lil abdi zil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatu dawama wa salamu tamama. Doa habis ngaji itu mah. Dibaca di rumah dia buat kita. Udah doanya buat kita. Dikasih pulangnya dikasih berkat. Dikasih amplop lagi. Masa ditolak kayak begitu? Jangan ditolak. Tapi kalau yang namanya Tuhan mah khalaqun, menciptakan. Apa tuh khalaqun artinya? Ai kasirun, kasiru izharil maujudati. Kasiru banyak. Izhari menampakkan. Menampakkan itu menciptakan. Maujudati makhluk-makhluk. Banyak menciptakan makhluk. Enggak pakai contoh. Namanya mencipta. Kalau kita bikin lagu, udah ada juga contohnya tuh. Banyak contohnya ya. Kita ngarang lagu, bikin lagu. Contohnya udah banyak. Yang duluan tuh contohnya. Berarti bukan mencipta namanya. Kita bisa bikin layangan. Udah ada nggak contohnya layangan? Oh, udah banyak. Sebelum kita menciptakan layangan udah banyak contohnya. Bukan mencipta namanya. Kalau mencipta mah belum ada contohnya. Allah bikin langit, ada nggak contohnya? Kagak, mengatu-atunya ini. Begitu. Lah kalau dia nggak menciptakan apa-apa, bukan Tuhan namanya. Bikin langit kagak, bikin bumi kagak, bikin air kagak, bikin manusia kagak, bikin udara kagak, bikin gunung kagak, bikin rumput kagak, bikin pohon kagak, binatang kagak. Apalagi manusia. Berarti bukan Tuhan dia. Kemana juga mau diputer-puter, udah nggak masuk akal. Kudu bisa ngomong dianya. Oh iya, itu. Iya benar. Udah tuh, udah 90% hancur, tinggal 10% imannya. Kasiru izharil maujudati, banyak menampakkan, menciptakan maujudati, makhluk-makhluk, bikudratihi, dengan kekuasaannya. Wa kasiru takdiri kulli wahidin bimiqdarin muayyanin bi iradatihi. Wa kasiru, dan banyak, takdiri menentukan, kulli wahidin, tiap-tiap seseorang. Wa kasiru, dan banyak, takdirin menentukan, kulli wahidin, tiap-tiap seseorang, bimiqdari, dengan ukuran-ukuran, muayyanin, yang tertentu, bi iradatihi, dengan kehendaknya. Ada yang ciptain tinggi, ada yang dibikin pendek, oh ya Allah yang tentuin. Ada yang dibikin putih, ada yang dibikin hitam, ada yang dibikin albino, ada yang dibikin merah, ada yang dibikin pirang. Ditentuin sama dia semuanya. Wa kasiru takdiri kulli wahidin, dan banyak menentukan, kulli wahidin, tiap-tiap seseorang, bimiqdarin muayyanin, dengan ukuran yang tertentu. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang cakep, ada yang jelek, bi iradatihi, dengan kehendaknya sendiri. Enggak ada yang bisa maksa dia. Kalau kita bisa maksa, kita minta dibikin cakep. Sampai-sampai ada orang Arab tuh kalau nyebut orang, bukan orang Indonesia aja, bukan orang Asia. Kalau orang Asia disebut Jawi namanya, Al-Jawi. Al-Jawi, kalau dia pakai, udah ketahuan tuh. Al-Jawi itu maksudnya bukan orang Jawa. Al-Jawi orang yang hidungnya pesek. Siapa tuh? Orang Asia. Ya. Orang Arab kalau nyebut orang Asia tuh Al-Jawi namanya. Kita suka GR. Oh, Al-Jawi orang Jawa nih. Enggak, bukan orang Jawa doang. Semua juga orang Asia hidungnya pesek. Al-Jawi orang yang hidungnya pesek.
Razakun yang ngasih rizki. Kalau yang namanya Tuhan mah ngasih rizki. Kalau nggak bisa ngasih rizki, bukan Tuhan namanya. Syarat jadi Tuhan bisa ngasih rizki. Nggak ngasih rizki ya bukan Tuhan. Apa artinya razakun? Ay khalaqul arzak. Khalaqul arzaki. Khalaku yang menciptakan, arzaki rizki-rizki. Wal murtazikotu, dan penghidupan. Murtazikoh itu penghidupan. Kalau yang namanya Tuhan begitu, Khalikul arzak, yang menciptakan rezeki, ngasih rezeki. Wal murtazikoto, yang ngasih kehidupan. Kalau nggak bisa ngasih rezeki, nggak ngasih kehidupan mah ini bukan Tuhan namanya. Waktu Fir'aun denger begitu, gue juga bisa ngidupin orang, gue juga bisa matiin orang. Dia ambil orang dari penjara 2, yang satu dibunuh, yang satu dihidupin. Tuh, yang gue bunuh gue matiin namanya. Yang gue nggak bunuh berarti gue bisa ngidupin. Kata begitu katanya Firaun ngomongnya ya. Semua raja Mesir juga namanya Firaun. Cuman yang paling nonjol memang Firaun yang di zaman Nabi Musa. Yang paling bengal orangnya ya. Sebetulnya udah kalah sama istrinya, udah kalah. Istrinya ngajakin main istrinya. Ayo kita main. Ya kalau kita zaman sekarang main gaple dah gitu. Kalau zaman dulu main apa kita nggak tahu. Ayo kita main gaple. Siapa yang kalah nanti telanjang lari keluar rumah. Main bininya, kalah dia. Waduh, nggak bisa. Saya kalau Tuhan nggak ingkar janji, kata bininya begitu. Kalau Tuhan nggak bisa ingkar janji. Oh iya, kan saya Tuhan ya. Iya nggak ingkar janji. Dia buka bajunya dilepas, telanjang bulat lari ke sana. Dayang-dayangnya pada lihat, ya Allah Tuhan jelek banget. Allah Tuhan jelek banget kayak kodok bangkong gitu. Akhirnya orang pada nggak beriman. Masa kita punya Tuhan jelek banget gitu. Itu Fir'aun. Nggak bisa ngasih murtazikotu dia, nggak bisa ngasih penghidupan. Yang satu dia bunuh, yang satu dia nggak bunuh. Yang dia nggak bunuh namanya saya ngidupin. Yang saya bunuh berarti saya bisa matiin. Bukan begitu ngidupin mah. Wa musiluha ilaihim, dan yang menyampaikan rizki ilaihim kepada makhluk. Kayak kucing takut banget sama air ya, boro-boro mandi, nyolek aja takut banget sama air. Makannya ikan itu kucing, ikan hidupnya di air, tiap hari makan aja tuh kucingnya, nggak pernah nggak makan tuh kucing. Siapa tuh yang ngasih rezeki itu ya Allah. Sampai kita lagi mau sampai ke mulut jatuh ya, jatuh dilemparin aja keluar rumah, ditubruk aja sama kucing. Itu cara Tuhan ngasih nyampein rezeki begitu. Nyamuk tuh terbang, cecek nempel di dinding, susah mau nangkep. Tapi ada aja tuh nyamuk yang tersesat ya. Tersesat tuh nyamuk di depan biji mata dicaplok aja. Dapat aja rezeki. Begitu Tuhan ngasih rezeki. Bisa nggak tuh Tuhan yang lain ngasih rezeki begitu? Kagak, ya bukan Tuhan kalau begitu mah. Kalau nggak bisa begitu, sama sama saya, sama sama kita. Masuk akal. Iya udah, kalau masuk akal udah Islam kalau begitu mah.
Wa ismu rizki la yahtasu bil ma'kuli wal masyrubi bal kullu ma intafa'a bihil hayawanu min ma'kulin wa masyrubin wa malbusin wa gairiha. Wa ismu rizki, wa ismu adapun nama rizki, rezeki. Wa ismu rizki adapun nama rizki, sebutan rizki. Apa sih yang namanya rizki? Layah tasu tidak tertentu, enggak khusus, enggak spesifik. Bil makuli dengan yang dimakan. Yang namanya rizki bukan yang dimakan doang. Enggak tertentu yang dimakan. Kalau yang dimakan nasi, makanan itu rizki, bukan itu doang. Wal masyrubi dan yang diminum, bukan itu doang kan, yang dimakan sama yang diminum bukan itu doang, itu kan rezeki tuh, yang dimakan sama yang diminum kan rezeki, bukan itu doang. Habis apa aja nih ya? Bal kullu ma in tafa'a bihil hayawanu. Bal tetapi kullu ma tiap-tiap sesuatu yang namanya rezeki itu kullu ma in tafa'a bihil hayawanu. Setiap ma sesuatu intafa'a bermanfaat bihil hayawanu bagi makhluk hidup, itu namanya rezeki. Setiap yang manfaat itu namanya rezeki. Ngaji, dapat ilmu, dapat pahala, namanya rezeki. Ngaji, bahagia banget ngaji, namanya rezeki. Ada orang capek banget. Dari mana sih bang? Pagi lewat sini, sore lewat sini, pulang ngaji saya. Bang kenapa pak? Pegel saya ngeliatinnya. Pagi berangkat, sore pulang. Pegel saya ngeliatinnya. Jangan lewat sini pak ya. Emang apa? Saya pegel ngeliatin, capek. Bapak dari mana? Dari ngaji. Ya Allah pak, ngaji mulu. Ada orang begitu. Dia nggak tahu. Dia nggak ngerasain bagaimana orang bahagianya dan nikmatnya orang yang ngaji. Lebih nikmat dari hiburan apapun orang yang ngaji. Dia nggak terasa. Karena dia nggak pernah ngaji, pegel dia ngeliatin ini. Min makulin dari yang dimakan, wa masyrubin yang diminum, wa malbusin yang dipakai, wa gairiha dan lain-lainnya. Namanya rizki. Apa aja yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, wa gairiha dan lain-lainnya, namanya rizki. Habis lebaran dapat istri, rizki. Rizki juga, istri juga. Habis lebaran, besok nih, kudu amin kita. Amin. Namanya rizki juga. Dapat anak, namanya rizki. Lagi tiduran di rumah, ada yang telepon, pak kesini ya pak, kenapa? Kepala saya puyeng banget, tolong disangrai nih pak. Rizki namanya. Apaan aja dah rizki. Sampai orang nyopet namanya rizki juga. Namun nauzubillah, namanya rizki yang haram. Biar haram rezeki juga namanya. Nyopet dapat, namanya rizki. Wa min a'zamir rizki at-taufiqu lit-ta'ati. Min a'zami yang paling besar. Ar-rizki, rizki. Min a'zami rizki yang paling besarnya rizki at-taufiqu kemampuan. Atau fiku itu kemampuan, bisa litaati berbuat ketaatan, itu namanya rezeki yang paling besar tuh. Ini lagi ngaji namanya ketaatan, taat sama Allah, taat sama Nabi. Salat tarawih namanya taat sama Allah. Jangan ditinggal. Tinggal berapa hari lagi nih? 6 hari lagi ya? 6 hari lagi. Jangan ditinggal.
Yang kemarin-kemarin ada yang ketinggalan, kodo aja. Di kodo. Saya ninggalin terawih kemarin berapa? 1 malaman, ya kodo 20 rakaat. Masih ada waktunya buat di kodo gitu ya. Jangan sampai ketinggalan. Nanti juga tahun depan ada lain. Terawih yang tahun depan lain lagi sama yang sekarang. Enggak sama lagi udah. Itu juga ketaatan namanya. Mampu berbuat taat itu namanya rizki yang paling besar. Wa rizku kismani. Adapun rizki kismani yaitu terbagi 2. Tahirun, ada rizki yang suci, yang halal. Suci itu halal. Tahirun yang suci. Ada titiknya ya. Zahirun yang zahir. Zahirun yang zahir. Rizki yang zahir tuh, yang kelihatan sama mata kita, yang kita rasain sama panca indera. Wahwal aqwatu, yaitu makanan pokok. Aqwat, makanan pokok. Kayak nasi. Itu rizki yang zahir. Kalau tiap makanan itu ada tulisan nama kita, biar dari batu. Makanan adanya di Batu, di Jawa Timur. Kan ada kampung namanya Batu ya, kampung Batu yang dingin dia. Malang, dingin dia. Apelnya subur sama. Ada tulisan nama kita sampai dari Malang kemarin ke Ciputat. Sampai ke rumah kita, sampai di piring rumah kita. Emang ada tulisan kita, nggak bakalan dimakan orang. Ada tulisan nama kita. Dari Kerawang. Dari apa? Kalau beras di mana? Cianjur. Ya, dari Cianjur tuh. Itu beras ada tulisan nama kita sampai ke rumah kita, sampai ke piring. Kalau nggak ada tulisan nama kita, jatuh. Udah masuk nih, masuk bertek. Ya Allah, ada pasirnya, dilepein, dibuang, tubruk aja mayang. Bukan nggak ada nama kita, biar udah masuk ke mulut. Kalau nggak ada nama kita, nggak ada tulisan nama kita, tuh rezeki keluar lagi. Kan yang enak kalau begitu jin ya. Kalau kita makan ayam goreng nih, pahanya kan ada tulangnya tuh. Kalau kita buang, tumbuh lagi daging goreng. Jadi diambil sama jin dan dimakan. Bukan tulang yang dimakan sama jin. Tulang kita buang, tumbuh lagi daging goreng gitu. Ayam goreng tumbuh lagi, utuh lagi. Cuman kita nggak lihat, kalau kita ambil lagi, dimakan sama jin. Itu namanya tulang makanan jin gitu. Nggak boleh bakal istinja. Ada tulisan nama kita, nyampe ke rumah kita, nyampe ke piring, nyampe ke mulut kita. Kalau nggak ada tulisan nama kita, biar udah masuk ke mulut bakalan keluar lagi. Itu rezeki yang zahir, yang kelihatan. Al-aqwatu namanya, makanan-makanan pokok. Beras, kalau Indonesia beras makanan pokoknya ya. Umumnya tuh beras. Ya kalau dulu ada orang makan sagu, makan jagung, macam-macam, ada yang makan singkong. Orang Jawa nggak mau lagi makan singkong kan? Dulu zaman Belanda dia mau, emang gak ada beras. Sekarang ogah. Ya. Ada yang marah-marah kemarin tuh ya. Ada pun singkong goreng, ada gorengan ada singkongnya tuh. Dia makan habis 3. Ngomong kurang ajar banget, aku makan singkong habis 3. Emang kenapa mas? Di kampung saya di kampung saya di belakang rumah saya singkong, kagak ada yang mau ambilin. Saya mau kasihin orang, gak ada yang mau. Di Jakarta saya makan singkong habis 3 potong kayak gitu. Kurang ajar. Dasar Jakarta. Dasar Jakarta. Dia marah-marah ya. Di kampungnya mau gak makan singkong, di sini habis 3, marah-marah. Nggak ada lagi orang mau makan singkong, kecuali buat iseng-iseng aja, bukan makanan pokok. Jadi kalau begitu zakat fitrah pakai beras, jangan pakai singkong. Orang ogah, Mbak, saya mau kasih zakat fitrah nih. Ini ada singkong 2 kilo. Bawa pulang aja mas. Nggak mau, pakai beras. Karena orang Indonesia makannya beras. Kalau orang Indonesia makannya duit, zakat fitrahnya pakai duit gitu. Kamu udah dibilangin makanan, kata Nabi tuh zakat fitrah pakai makanan pokok. Zaman Nabi makan pokoknya gandum, ya zakat fitrah pakai gandum. Orang Indonesia zakat makannya beras, makan pokoknya.
kudu pakai beras, pakai duit. Tuh, ngelawan mulu emang udah gitu. Kalau duit fleksibel, emang beras kagak fleksibel apa? Ini suruh makan pokok, ya udah taatin aja makanan pokok, kasih beli 3 liter. Lebih murah lagi ya kalau pakai beras, cuma 8.000. Kalau pakai duit kan jadi mahal. Tuh kalau kita tuh begitu ngelawan mulu sama Nabi. Mau ada kita mau ngelawan. Duduk suruh mandap kiblat, kita mau mandap mana aja. Kita perhatiin ya. Kalau duduk tempatnya ada, udah mandap ngulon. Iya. Yudi tuh mandap ngulon mulu duduknya. Emang tempatnya di situ. Jangan coba-coba dudukin mus, digeser. Suruh Nabi madhab kiblat, kita madhab mana aja kalau duduk. Kalau emang mungkin kan madhab kiblat. Kecuali kalau ngaji begini, masa semuanya ke sono? Nggak bisa. Ini lagi memungkinkan ini mah. Madhab kiblat kalau duduk, pilih kayak di masjid tuh madhab kiblat. Walaupun kita ngobrol juga di masjid madhab kiblat kan bisa. Kalau ngaji nggak bisa. Semuanya madhab kiblat, ngaji nggak bisa. Namanya rezeki yang zahir, al-aqwat namanya. Mana? Wal atimatu, dan makanan-makanan. Kalau al-aqwat tuh makanan pokok kayak beras. Nah, yang wajib ngasih rezeki itu makanan pokok sama istri tuh. Masing-masing kemampuannya, per hari berapa. Saya mampunya ngasih seliter, ya seliter beliin. Kalau mampunya 2 liter ya 2 liter. Makanan pokok tuh yang wajib ngasih sama istri. Cuman kalau nggak dibeliin launya juga jadi ngamuk. Makan pokok beras liter ya, buat launya mana bang? Nggak ada. Ngamuk. Mana? Wal atimatu, dan makanan-makanan. Wazalika lil abdan. Wazalika, dan yang demikian itu lil abdan, untuk tubuh. Kalau rezeki yang zahir itu untuk tubuh. Wabatinun, dan ada rezeki yang batin, bagian dalam batin tuh. Wahiyal ma'arifu, adapun dia rizki yang batin, al ma'arifu, pengetahuan. Ma'arif namanya, pengetahuan. Kudu makan buat batin, biar nggak bergejolak batinnya. Bisa gila orang kalau nggak ada ma'arifnya. Ya, emang kalau orang gila ada ilmunya nggak orang gila tuh? Nggak ada. Wal mukasyafat, dan mukasyafah. Mukasyafah itu terbuka perkara-perkara yang gaib. Namanya mukasyafat. Bisa terbuka, bisa ngelihat yang gaib. Kayak malam Lailatul Qadar. Ya. Orang yang punya mukasyafat bisa ngelihat malam Lailatul Qadar, bukan cuma dirasain, bisa ngelihat. Kalau dilihat semua pohonan, dia lihat sujud semuanya, semua rubuh gitu. Ruku semuanya pohonan. Enggak ada yang berdiri tegak. Semua ruku. Kalau dia di pinggir laut, dia lihat air laut tuh enggak ada yang bergerak, dikit pun enggak ada bergerak. Jangankan ombak besar, dikit enggak bergerak. Dia bisa lihat, itu namanya mukasyafat. Ada juga mukasyafat yang dibikin dari setan. Itu bisa dipelajarin kalau yang itu mah. Kalau yang dari setan, seperti dia lewat depan rumah, orang lagi jima, suami istri dalam kamar, dia lihat nengok, bisa kelihatan orang lagi jima. Ini dia. Kalau kita bisa begitu, habis tuh begadang mulu tiap malam ya. Keliling kampung mulu kalau kita. Tembus pandang, namanya mukasyafat dari setan. Ini yang mukasyafat yang dari Allah ini mah. Itu makanan batin, rezeki yang batin. Ma'arif sama mukasyafat, bisa terbuka hal-hal yang nggak kelihatan sama dia.
Wazalika, dan itu makanan batin, rizki yang batin, lil kulubi, untuk hati, wal asrori, dan lubuk hati. Hati yang paling dalam namanya lubuk hati. Jadi ada dua tuh, rizki zahir, ada rizki yang batin. Wa'lam annahu ta'ala yusalur rizqu rizqa ila jami'i mahlukatihi wa inna min asbabi sa'ati rizki kasratus salati liqaulihi ta'ala wa'mur ahlaka bisolati wasbir 'alaiha. Wa'lam, ketahuilah oleh kamu. Kalau udah ada wa'lam, ketahui oleh kamu, ini masih ada perhatian serius nih. Kalau begini kudu ada atensi yang serius. Annahu, bahwasanya Allah Ta'ala yusilur rizqa, yusilu menyampaikan, ar-rizqa akan rizki, baik rizki yang zahir atau rizki yang batin. Kudu ingat tadi ada dua tuh. Allah sampaikan rizki yang batin, Allah sampaikan rizki yang zahir, ila jami'i, kepada seluruh makhlukatihi, makhluk-makhluknya. Dia sampaikan. Caranya aneh-aneh caranya. Ada yang caranya min haitsu la yahtasib, caranya enggak diduga-duga, tahu-tahu dapat rezekinya. Lagi duduk tenang-tenang aja di rumah, lagi nonton TV, ada anaknya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, lu nyampe ya, ngapain? Iya, buat buat beli pakaian lebaran ya, dibuka 2 juta. Itu begitu. Ada rezeki yang tidak diduga-duga, ada juga yang kita cari, macam-macam dah. Yang penting Allah sampein rezeki ila jami'i makhlukati, kepada semua makhluk. Yang di dalam tanah, semut kecil banget dalam tanah bisa makan, cacing di dalam tanah hidupnya bisa makan. Wa inna min asbabi sa'ati rizki kasratus salati, ini digaris bawahi. Wa inna, sesungguhnya, min asbabi, sebagian sebab-sebab, saati, luas, rizki. Apa sih yang menyebabkan rezeki orang itu jadi luas, jadi banyak gitu? Deres banget kayak air, kayak hujan gitu, deres banget, rezekinya banyak banget. Kan ada penyebabnya tuh ya. Wa inna min asbabi saati rizki, sesungguhnya sebagian dari sebab-sebab luasnya rizki, kasratu sholati, yaitu kasratu banyak, sholati sholat sunnah. Mas faro tarawihnya 10 rakaat udah. Tapi rezekinya pengen luas dia mah. Tarawih yang udah ditentuin, namanya sholat sunat mutlak namanya. Apa tuh sholat sunat mutlak? Rakaatnya berapa aja nggak dibatasin, waktunya kapan aja nggak ditentuin. Mau malam mau siang, sholat sunat. Aku niat sholat sunnah karena Allah Ta'ala Akbar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau malam tuh begitu, jangan tidur mulu. Bangun wudhu, tidur mah dari jam 12 sampai jam 2 juga udah. Dari jam 2 sampai subuh tuh jangan tidur. Kan kalau tukang terapis mah kan waktunya nggak ditentuin, enak sebetulnya mah. Ya nggak ada yang ngatur, nggak kayak orang pegawai kan mesti berangkat pagi-pagi, mesti masuk jam 8, mesti pulang jam 5. Itu ditentuin lah. Kalau kita siapa yang nentuin? Yang kita yang ngatur diri kita sendiri. Itu kan enak banget tuh dari Allah. Masa malam dipakai tidur mulu gitu ya. Jangan, banyakin sholat sunat mutlak namanya. Niatnya begini aja, Allah, dalam hati niat, aku niat sholat sunnah karena Allah Akbar. Kayak orang terawih, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
banyakin, kudu latihan. Kalau nggak latihan berat. 20 rakaat aja juga ya Allah kayaknya ogah banget kayaknya mah ya. 20 rakaat kayaknya ogah banget dah. Aduh. Ya kalau belum kuat banyak-banyak ya 2 rakaat kalau malam bangun, 4 rakaat. Namanya sholat sunat mutlak. Jangan ditinggal tuh kan. Itu menyebabin sa'atur rizki, luasnya rizki itu kasratus sholat, banyak sholat sunnah mutlak. Dikaulihi ta'ala, karena ada firman Allah ta'ala, wa'mur, perintahkan oleh kamu ahlaka, keluargamu, istri, anak, bisolati, dengan ngerjain sholat. Suruh sholat, kalau malam suruh bangun sholat. Yang punya bini suruh bangun bininya ajak sholat. Yang punya bini ya sendiri, lebih enak nggak ada yang gangguin gitu ya. Kalau sholat sunat mutlak malam-malam di kamar kita nggak bisa ria, kita nggak bisa bujub. Ria sama siapa? Pengen dipuji sama bini ya, nggak mungkin ya. Masih Allahu Akbar biar bini gue puji, enggak ya. Ngelihat bini kita jabeng pagi pengen dipuji, kagak, nggak ada riaknya. Karena itu narik rizki dia, salat sunat mutlak tuh. Wa'mur, perintahkan oleh kamu ahlaka, akan keluarga kamu, istri dan anak kamu, bisolati, dengan banyak sholat sunnah. Wastabir, dan bersabarlah kamu, alaiha, di atas ngerjain sholat. Kudu sabar. Kalau nggak sabar ya nggak enak. 20 rakaat baru 4 rakaat udah angor, 10 rakaat baru 5 kali salam udah lemes banget ya. Ntar aja lanjutin lagi terawih ini, sholat nyantai gitu. Ntar mah kagak. Padahal udah janji ntar dah ya, habis menjelang makan sahur ya. Karena enggak juga, pasti bangunin aja sama istrinya susah banget. Apa ya itu ya? Kelanjutannya apa itu? Wastabir alaiha. La nas'aluka. Tidaklah kami meminta padamu rizkon, akan rizki. Nahnu, kamilah, narzukuka, yang memberi rizki kepadamu. Allah yang kasih rizki sama kita. Kudu mintanya sama Allah. Nabi Musa pernah sakit gigi. Sakit giginya. Minta sama Allah, ya Allah gigi saya sakit banget, apa obatnya ya Allah? Minta tuh Allah. Kan sepele urusannya ya. Diminta sama Allah. Allah tunjukin, cabut rumput no rumput cabut. Terus ya dikunyah aja, ntar lu kunyah. Dicabut rumput, dikunyah, sembuh. Nggak lama sakit lagi Nabi Musa, giginya sakit lagi. Oh iya, obatnya yang ngono dulu, rumputnya ngono. Nggak minta lagi sama Tuhan, cabut aja, dikunyah, nggak sembuh. Ya Allah, dulu pakai rumput ini sembuh dah. Kagak, dulu kan minta dulu sama gua. Sekarang udah nyelonong, nggak sembuh, rumput nggak bisa nyembuhin. Rumput apa tuh? Iya, masing-masing terjemahannya dah. Kalau orang sini terjemahan rumput Nabi Musa tuh daun saga. Kalau mus di sono di kampungnya daun sirih. Ya udah, apaan aja terjemahannya mah. Ya, pokoknya rumput aja. Bisa daun saga, bisa daun sirih. Kalau daun saga enek. Kalau daun sirih enggak. Emang mengandung itu dia sama daun sirih mah, antibiotik ya. Dikunyah sembuh.
Nahnu narzukuka, kami yang berizki kepada kamu. Wal akibatu, adapun akhir kehidupan yang baik, littaqwa, untuk orang yang takwa. Akibat tuh akhir kehidupan yang baik, yang mujur. Itu littaqwa, bagi orang yang takwa. Ingetin salat sunnah mutlak, ingetin jangan sampai lupa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal istighfaru. Wassalati, dan baca sholawat. Banyakin baca sholawat. Ini yang nyebabin banyak rezeki. Baca sholawat yang banyak. Duduk baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baca 3.000, baca 10.000, banyak bacanya. Ini bi as-sholati ini menarik rezeki jadi luas, jadi banyak. Lah kan emang harapan kita itu ya. Kita tuh. Emang kita kepengen banget minta itu. Tiap saat itu ya. Kalau ada orang SMS ya, orang tek 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 teng, keluar aja tek. Anda berada di apa ya? Dia mau situ? Keluar tuh bacaannya ya. Hah? Kan kalau kita ini tek tek keluar tuh. Kan keluar dulu tek. Terima kasih Anda sudah menghubungi Al Hidayah Center. Kan begitu, Mus. Lagi minta apa itu, Mus? Minta duit. Yang minta apa itu, lagi masang iklan kan minta duit namanya. Tapi sholawatnya nggak ada. Minta duit mah getol banget, tapi wassalatinya nggak ada. Baca sholawat yang banyak. Sholat sunat, baca sholawat, itu yang narik rezeki. Kan ratibnya udah ratibnya. Ratibnya masih seminggu 2 kali itu ya. Ini wassalatinya ini belum nih. Wassalami dan salam. Ala nabi, kepada nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi selain dari salawat, wal istighfari, dan baca istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Banyakin. 3.000 siang 3.000, malam 3.000 gitu. Salawat siang 3.000, malam 3.000 gitu. Banyakin. Kalau habis salawat jangan baca yang lain dulu kalau habis sholat. Kan kita kalau sholat tahiyat terakhir salat wajib nih, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan baca yang lain-lain dulu, langsung baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala 100. Nanti baru baca Allahumma antas salam, minta salam, wa ilaika yaumul salam, dan lain-lainnya. Sebelum baca yang lain, baca salawat dulu. Atau yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, baca 100. Sehari semalam berarti 500. Ditambah lagi salawat siang 3.000, salawat malam 3.000. Begitu. Emang kita hidup untuk begitu kan? Kita tuh hidup untuk begitu. Istighfar kalau siang 3.000, kalau malam 3.000. Warabun, yang mengatur. Robun tuh mengatur. Maknahu, artinya robun, ma'budun, yang disembah. Wa minhu, sebagian makna robun. Kauluka, ucapanmu, Rabbunallahu. Rabbuna, sesembahan kami. Allahu, yaitu Allah. Rabbun, yang mengatur makhluk. Maknahu, dan artinya Rabbun, ma'budun, yang disembah, Tuhan yang disembah. Wa minhu,
Sebagian artinya Rabbun, kauluka, ucapan kamu, Rabbunallahu, sesembahan kami, Allahu, yaitu Allah. Jangan nyembah yang lain. Jangan nyembah dukun, jangan nyembah pohon, nyembahnya Allah. Wa malikun, yang merajai. Yang namanya Tuhan tuh merajai. Wa minhu, sebagiannya. Wa minhu, sebagian memiliki, merajai. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, lillahi, kepunyaan Allah, mulkus samawati, mulku kerajaan, samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Lillahi, kepunyaan Allah, milik Allah, mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit dan kerajaan bumi, semuanya milik Allah. Bila syarikin, tidak ada sekutu. Tuhan mah nggak ada sekutu, nggak ada yang nyamain dia. Kalau Tuhan sama kita, banyak yang nyamain namanya. Ya. Banyak yang nyamain. Terus si Ken Arok, Ken Dedes, titisan Tuhan. Lah sama kita, ada tangannya, ada kakinya, ada matanya, ada kupingnya. Bukan Tuhan kalau sama kita mah. Ngapa dia Tuhan kita? Bukan. Yang aneh-aneh aja. Bila syarikin, tidak ada sekutu. Ai sabihin lahu, tidak ada yang menyerupai lahu bagi Allah, firrububiyati, pada ketuhanan. Nggak ada yang nyamain Tuhan pada ketuhanannya. Waladidin, tidak ada lawanannya. Nggak ada lawanan. Kalau Tuhan mah nggak ada lawanannya. Kalau yang ada lawanannya, ada padanannya, bukan Tuhan namanya. Aila nazirin, tidak adanya menyamai. Wala la nazirin, tidak ada yang menyamai. Wala nidin, tidak ada yang menyerupai. Sama tuh. Nazir sama did, tidak ada yang menyerupai. Ai mumasilin, yang menyerupai, yang menyamai. Udah panjang banget ya. Segitu dulu dah. Panjangan. Awal haji hujan.